kalau pasal tentang tunjangan profesi guru itu tidak ada di dalam batang tubuh Undang-Undang Sisdiknas, maka tidak mungkin di dalam peraturan pemerintah akan ada pasal tentang tunjangan profesi guru. RUU Sisdiknas ini menjamin bahwa guru-guru yang sudah menerima sertifikasi dan tunjangan tidak akan ada penurunan apapun. Mereka akan terus menerima tunjangan profesi mereka sampai dengan pensiun. Jadi aman. Tanya Pak Doni saja. Tidak perlu khawatir. Ya. Aman. Ada sekitar 1,3 juta guru yang saat ini menerima tunjangan dan mereka aman sampai pensiun. Ya. Guru yang sudah mendapatkan sertifikasi pada saat ini tetap akan memperoleh penghasilan yang sama, bahkan memperoleh tunjangan profesi itu sampai pensiun. Itu bisa saja terjadi, tetapi kita harus melihat apa yang terjadi di dalam pasal 145 ini. Pasal 145 mengatakan bahwa 1. Setiap guru dan dosen yang telah menerima tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan atau tunjangan kehormatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, sebelum undang-undang ini diundangkan, tetap menerima tunjangan tersebut sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal ini jelas, karena apa? Ya sebelum undang-undang ini diundangkan, yang berlaku adalah Undang-Undang Guru dan Dosen. Sehingga mereka masih tetap memperoleh tunjangan-tunjangan profesi. Yang kedua, setiap guru dan dosen, selain guru dan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menerima besaran penghasilan, pengupahan paling sedikit sama dengan penghasilan, atau pengupahan yang diterima saat undang-undang ini diundangkan, sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, pada poin 2 ini cukup jelas. Artinya sebelum ada perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi petunjuk turunan dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, maka apa yang terjadi saat ini harusnya tetap berlaku seperti biasa. Tidak boleh ada perubahan-perubahan, apalagi ada pengurangan-pengurangan. Tetapi yang menjadi persoalan di pasal 145 ini adalah kata-kata ini, sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Apa yang dimaksud dengan ketentuan perundang-undangan ini? Karena undang-undang ini akan menghapuskan undang-undang guru dan dosen, maka sebenarnya ketentuan perundang-undangan ini harus kita lihat pada peraturan turunan dari undang-undang yang ditetapkan ini. Jadi kalau undang-undang ini ditetapkan, maka akan ada peraturan pemerintah yang akan mengatur tentang gaji guru, penerimaan upah dan tunjangan dari guru. Kapan pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ini harus diacu atau mengacu? Maka kalau kita melihat pernyataan pasal 145, kita harus melihat pasal 147. Ya. Pada pasal 147 dikatakan bahwa peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lambat 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Jadi, Bapak Ibu semua, kalau pasal tentang tunjangan profesi guru itu tidak ada di dalam batang tubuh Undang-Undang Sisdiknas, maka pasal 147 yang mengatakan bahwa peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lambat 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan, maka tidak mungkin di dalam peraturan pemerintah akan ada pasal tentang tunjangan profesi guru. Karena di dalam keseluruhan pasal draft Undang-Undang Sisdiknas yang diajukan, sama sekali tidak ada pasal tentang tunjangan profesi guru. Jadi bagaimana kemudian pemerintah mengatakan tunjangan profesi guru itu tidak dihapuskan? Bahwa tunjangan profesi guru itu harus tetap ada? Iya, karena itu amanat yang awal ada di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Kemudian sekarang ini ingin dihapuskan, itulah yang kemudian harus tetap diperjuangkan oleh Bapak Ibu guru. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja. Analisis kebijakan pendidikan terkini, kritis, objektif, dan transformatif. Tanya Pak Doni saja.